야, 니네 왜 이렇게 사람을 괴롭혀? Hey, halo Sobat Jomblo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak iri terus sama yang punya gebetan. Sekarang sudah masuk musim hujan. Keinginan kalian biar malam minggu hujannya gede kayaknya lebih gampang terjadi, iya kan? Kali ini gua membawa sebuah film psikopat Korea berjudul The Chaser. Film yang diluncurkan pada tahun 2008 ini berhasil memenangkan banyak sekali penghargaan nasional dan internasional. Katanya, film ini dinisbatkan sebagai salah satu film Korea terbaik yang pernah dibuat. Dan sebagai informasi, film ini diangkat dari sebuah kisah nyata, menceritakan tentang psikopat yang menculik wanita-wanita penghibur lalu membunuh mereka. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja menuju filmnya. Meluncur! Ini adalah karakter utama kita. Sebut saja dia Jung Ho, yang berprofesi sebagai seorang germo. Sebelum terjun ke bisnis esek-esek, Jung Ho adalah seorang polisi. Mobil di depannya ini adalah mobil anak buahnya. Anak buahnya menghilang sejak dipesan oleh seorang lelaki. Ia meninggalkan mobilnya terparkir selama berhari-hari di distrik Mangwon. Jung Ho sangat yakin bahwa anak buahnya tersebut kabur. Pikiran itu membuatnya geram. Bagaimana tidak, Jung Ho memiliki hutang yang harus segera dibayar dan sekarang bisnisnya menjadi tersendat. Pada dasarnya, Jung Ho adalah germo yang cukup bertanggung jawab. Ia tidak segan turun tangan bila anak buahnya mendapatkan perlakuan kasar dari pelanggan, seperti yang terjadi pada Sung Hye. Jung Ho datang setelah mendapatkan telepon dari Sung Hye, lalu memberikan sedikit pelajaran kepada pelanggan yang resek itu. Sung Hye sangat terkejut karena Jung Ho membawa mobil Jaguar milik temannya yang menghilang. Ia menyangka Jung Ho telah menemukannya. Sebenarnya Sung Hye telah menyampaikan dugaannya kepada Jung Ho berulang kali bahwa temannya tersebut tidak kabur dan sebaiknya Jung Ho melapor ke polisi. Akan tetapi dengan alasan kalau tindakan tersebut hanya akan mengacaukan bisnisnya, Jung Ho menolak usulan tersebut. Tiba-tiba Jung Ho mendapatkan laporan dari anak buahnya yang ia panggil dengan sebutan si Dungu, bahwa seorang pelanggan terus-menerus menolak gadis-gadis yang dikirimkan kepadanya. Jung Ho lalu meminta si Dungu untuk mengirimkan Mi Jin. Akan tetapi menurut si Dungu, Mi Jin sedang menderita flu dan menolak untuk bekerja malam itu. Karena lagi kesal, Jung Ho langsung menelpon Mi Jin dan tetap memaksanya untuk bekerja. Bahkan, ia mengancam akan pergi ke rumah Mi Jin jika gadis itu terus-menerus menolak. Pada akhirnya, Mi Jin pun pergi. Jung Ho yang sedang mengendari mobil Jaguar milik anak buahnya yang hilang tiba-tiba menemukan sebuah ponsel di lantai mobil. Ia langsung memeriksa ponsel tersebut sesampainya di kantornya. Jung Ho menemukan sebuah nomor yang cocok dengan nomor di buku catatan pelanggannya. Dan berdasarkan keterangan dari si Dungu, nomor tersebut juga sama dengan nomor milik lelaki yang ditemui oleh Mi Jin. Jung Ho segera menyusun rencana dan memberikan instruksi kepada Mi Jin tentang apa yang akan dilakukannya nanti untuk menangkap si pelanggan. Dan mungkin karena memikirkan usulan dari Sung Hye, si germo Jung Ho juga melaporkan masalahnya kepada Gil Woo, temannya yang masih bekerja sebagai polisi yang sekarang sedang mengamankan wali kota yang sedang belusukan. Namun karena Gil Woo sedang ribet, ia mengabaikan laporan Jung Ho. Apalagi tiba-tiba di lain situasi, Mi Jin telah sampai di rumah lelaki yang memesan jasanya. Mi Jin kaget karena tiba-tiba seekor anjing putih dengan tubuh kotor tak terurus muncul. Lelaki itu sama sekali tidak bersikap ramah pada anjing tersebut, seolah-olah ia tidak dekat dengan anjing tersebut. Setelah berada di dalam rumah, mengingat perintah Jung Ho, Mi Jin segera meminta izin ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Mi Jin segera menyalakan pancuran air agar lelaki itu mengira ia benar-benar mandi. Sedangkan ia sendiri mengeluarkan ponselnya lalu mengetik pesan kepada Jung Ho. Namun, Mi Jin mengecek, ternyata tembok bata menutupi jendela kamar mandi. Mi Jin langsung berpikir untuk keluar. Namun ketika hendak keluar dari kamar mandi, pikiran Mi Jin telah berisi hal-hal buruk.
ia merasa harus segera meninggalkan tempat itu. Dengan beralasan jika kondom yang mereka butuhkan tertinggal di mobil, Mi-jin pamit untuk keluar. Dengan santai si pria misterius mempersilahkan Mi-jin pergi. Akan tetapi setelah Mi-jin sampai di pintu, lalu lelaki itu menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah seorang psikopat. Ketika sedang asik dengan korbannya, bel rumah mendadak berbunyi. Dengan enggan, psikopat itu segera memeriksa tamu yang datang. Tamu yang datang adalah sepasang suami istri tua yang sedang mencari Tuan Park. Mereka mengatakan kalau Tuan Park adalah pemilik rumah, sedangkan si psikopat mengatakan kalau tidak ada orang yang bernama Tuan Park di rumah tersebut. Ketika si psikopat pergi, anjing putih tadi muncul. Anjing itu bernama Pungsan. Pasangan tua itu mengenali si Pungsan. Gara-gara hal itu, psikopat langsung berubah pikiran. Sambil meminta maaf, ia meminta kedua pasangan tua itu untuk masuk ke dalam rumah. Dan setelah keduanya berada di tengah ruangan, ia mengambil palu dari kamar mandi dan menyingkirkan mereka berdua. 야, 니네 왜 이렇게 사람을 괴롭혀? Di tempat lain, Jung Ho tidak bisa menelepon Mi-jin. Ia kemudian memutuskan memeriksa rumah di daerah itu satu persatu sambil menanyai orang-orang. Ketika sedang berputar-putar, secara tidak sengaja, Jung Ho malah bertabrakan dengan mobil si psikopat. Si psikopat berencana untuk menyingkirkan mobil korbannya sejauh mungkin dari rumahnya. Pada awalnya, Jung Ho hanya berniat meminta maaf dan bertanggung jawab. Namun, karena sikap pria yang bertabrakan dengannya terlihat agak aneh, ia menjadi curiga. Lalu, Jung Ho mengambil tanda pengenal milik si lelaki. Nama lelaki itu adalah Yong Min. Ia beralamat di kota Anyang. Apa sebuah si Jung Ho ketika akan membawa Yong Min, seorang polisi datang karena kemacetan. Jung Ho lalu berbohong dan mengaku sebagai polisi. Namun, polisi tersebut curiga sehingga tidak serta-merta percaya. Pada akhirnya, kebohongan Jung Ho terungkap dan mereka berdua dibawa ke Polsek Mangwon. Dalam interogasi, Jung Ho bersikeras mengatakan bahwa pria yang dipukulnya telah menjual gadis-gadisnya. Sedangkan Yong Min dengan wajah dingin ia mengatakan ia tidak menjual gadis-gadis itu. Akan tetapi, ia membunuh mereka semua. 죽였어요. Singkat cerita, karena pengakuan Yong Min, Jung Ho menelpon Gil-woo. Gil-woo sangat terkejut. Lalu Gil-woo mengingat sebuah kasus pembunuhan berantai yang belum terungkap, yaitu kasus Mapo. Sambil membawa tersangka pelemparan wali kota, Gil-woo langsung datang ke Polsek Mangwon untuk membawa Yong Min bersamanya. Singkat cerita, Jung Ho berhasil menemukan STNK dan kumpulan kunci pada mobil yang dikendarai oleh Yong Min saat melacak keberadaan Mi-jin yang masih menghilang. Berbekal alamat di STNK, Jung Ho meneruskan pencarian Mi-jin dengan mendatangi alamat pemilik mobil yang dipakai oleh Yong Min. Jung Ho bertemu dengan anak dari kedua orang tua yang dibunuh oleh Yong Min. Ia mengatakan kalau orang tuanya pergi menghadiri pertemuan. Namun, ia belum mengetahui bahwa orang tuanya telah meninggal. Jung Ho tidak kehabisan akal. Ia memanggil si Dungu lalu memintanya mencari sebuah rumah yang pas dengan salah satu kunci dari tumpukan kunci yang Jung Ho temukan. Ia yakin pastilah Mi-jin berada di rumah tersebut. Jung Ho memberikan informasi tambahan kalau rumah tersebut pastilah memiliki ruang bawah tanah. Begitulah prasangka Jung Ho yang muncul akibat susahnya menghubungi Mi-jin. Selepas itu, Jung Ho bergegas ke Polda Seoul karena Gil-woo memintanya datang ke sana. Singkat cerita, para polisi sedang berkejaran dengan waktu dalam mengungkapkan pengakuan dari Yong Min. Apabila mereka tidak menemukan bukti lain selama 12 jam, Yong Min bisa jadi dibebaskan. Berdasarkan hal tersebut, Gil-woo berusaha mendapatkan lokasi para korban dari Yong Min. Namun, psikopat tersebut tidaklah bodoh. Lalu Gil-woo meminta Jung Ho bersama seorang polisi pergi ke rumah Mi-jin untuk mendapatkan sampel DNA. Sesampainya di sana, Jung Ho yang mengira rumah Mi-jin kosong merusak pintu depan. Namun, karena kasihan pada putri Mi-jin yang sendirian, Jung Ho membawanya ikut bersamanya. Jung Ho terus melacak keberadaan Mi-jin melalui Yong Min. Pertama-tama, Jung Ho pergi ke kota Anyang menemui kakak dari Yong Min.
Dari kakak Yongmin, Jungho mendapatkan informasi bahwa lelaki tersebut pernah dipenjara. Anak dari kakak Yongmin memiliki cedera di kepalanya. Sepertinya juga akibat dari perbuatan lelaki itu. Di tengah upaya mencari bukti tambahan, terungkap fakta bahwa Yongmin pernah membuat pengakuan 2 kali di 2 polsek yang berbeda. Namun, jaksa selalu melepaskannya kembali karena kekurangan bukti pendukung. Yongmin sepertinya memahami hukum dengan sangat baik dan memanfaatkannya juga dengan sama baiknya. Kepala polisi lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari kuburan korban-korban dari Yongmin di Gunung Sungmi. Menurutnya tidak mungkin Yongmin menguburkan mayat para korban di halaman depan rumahnya. Sayang sekali mereka tidak menemukan apa-apa di tempat tersebut, meski sudah bersusah payah mencari di bawah guyuran hujan yang lebat. Jungho belum menyerah untuk menemukan Mijin. Kali ini Jungho melacak kegiatan Yongmin. Pria itu mendatangi beberapa tempat yang menawarkan jasa gadis panggilan. Dari pelacakan tersebut, ia bertemu dengan seorang wanita panggilan yang pernah melayani Yongmin. Gadis itu mengatakan bahwa Yongmin menderita impotensi. Ia juga menceritakan bahwa Yongmin pernah memintanya untuk tinggal bersamanya, tetapi ia menolak. Penolakan tersebut membuat Yongmin marah lalu mengirimkannya gambar-gambar dirinya yang sedang berlumuran darah. Pria itu juga mengancam akan membunuhnya, sehingga ia kemudian memblokir nomor Yongmin. Sayang sekali, ketika Jungho meminta foto-foto tersebut, semuanya telah dihapus. Jungho terlambat menyadari bahwa Putri Mijin yang berada di dalam mobil mendengar semua percakapannya. Tiba-tiba si Dungu menelpon. Ia melaporkan bahwa dirinya menemukan sebuah kamar yang cocok dengan salah satu kunci yang dibawanya. Tanpa mengulur waktu, Jungho langsung bergegas ke tempat itu. Sesampainya di tempat tersebut, Jungho harus menelan kekecewaan karena Mijin tidak ada di sana. Saat Jungho akan meninggalkan tempat itu, seorang laki-laki tiba-tiba muncul. Yang anehnya, lelaki itu langsung melarikan diri. Lelaki itu mengaku bahwa dirinya hanya teman Yongmin saat di penjara. Yongmin pernah tinggal di tempat itu sebentar, lalu pergi. Saat sedang menginterogasi, secara tidak sengaja perhatian Jungho teralihkan pada dinding kamar. Ia tercengang karena melihat lukisan Yesus memenuhi dinding kamar tersebut. Karena tidak mendapatkan apa yang dicarinya, Jungho akhirnya pergi. Dan ketika Jungho keluar dari kamar, ia tidak melihat Putri Mijin. Jungho segera membangunkan si Dungu yang tertidur, lalu memerintahkannya mencari bocah kecil itu. Rupanya anak itu keluar diam-diam karena melihat seorang yang mirip dengan ibunya turun dari taksi. Setelah mencari kemana-mana, Jungho akhirnya menemukan gadis kecil itu. Sayangnya gadis itu dalam kondisi tergeletak tak berdaya di jalanan dengan kotak makanan berserakan di sekitar tubuhnya. Sepertinya ia habis ditabrak oleh pengantar makanan. Jungho langsung membawa Putri Mijin ke rumah sakit. Di tempat lain, kepala polisi yang sudah pusing memutuskan untuk memanggil seorang ahli untuk menginterogasi Yongmin. Ahli tersebut ditugaskan memancing Yongmin untuk mengakui motifnya. Awalnya interogasi itu menemui jalan buntu, namun setelah penyakit impotensi dari Yongmin disebut-sebut, lelaki itu langsung kalap. Bila Yongmin kalap, Jungho juga kalap. Beberapa saat yang lalu, anak Mijin ditabrak. Dan sampai sekarang ibunya belum juga ditemukan. Akhirnya Jungho datang ke kantor polisi. Ia datang untuk menghajar Yongmin agar lelaki itu mengatakan di mana Mijin berada. Para polisi yang berada di tempat itu pura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Pada akhirnya Yongmin menyebutkan sebuah alamat, yaitu Mangwon 8931. Alamat yang disebutkan Yongmin ternyata adalah tempat ia bekerja 6 bulan yang lalu. Karena tempat itu terlalu jauh dengan tempat mobil Mijin diparkir, Jungho menjadi curiga bahwa itu adalah tempat yang salah. Dan memang benar, Yongmin melakukannya hanya untuk mengulur waktu. Perhitungan Yongmin memang tepat. Ketika kepala polisi akan membawanya ke alamat yang ia katakan, jaksa datang ke kantor polisi. Jaksa tersebut menunjukkan sebuah berita kepada kepala polisi bahwa pembunuh kasus Mapo yang menewaskan 3 orang telah ditangkap. Oleh karena itu, jaksa menyimpulkan bahwa Yongmin bukanlah tersangka sebenarnya. Lagi pula, sampai sekarang para polisi belum menemukan bukti tambahan. Akhirnya, jaksa meminta Yongmin dibebaskan, dan orang yang memukulnya lah yang akan ditangkap. Atas keputusan jaksa tersebut, dengan sangat terpaksa, kepala polisi memerintahkan Gilu untuk menangkap Jungho. Namun, Jungho melawan.
Sayangnya karena kalah jumlah, ia akhirnya bisa diamankan. Di tengah perjalanan menuju kantor polisi dengan berpura-pura meminta rokok, Jung Ho berhasil melarikan diri. Di lain tempat, Mi Jin ternyata belum tewas. Ia hanya pingsan. Lalu setelah ia tersadar, ia berusaha membebaskan dirinya dan melarikan diri. Mi Jin menemukan sebuah toko kelontong dan masuk ke dalamnya. Ia meminjam telepon kepada pemilik toko untuk menelepon polisi dan Jung Ho. Sayangnya Jung Ho yang sedang berlari tidak mendengar panggilan telepon yang berdering di celananya. Di saat yang sama, Yong Min yang telah dinyatakan bebas oleh jaksa keluar dari kantor polisi dengan santai. Beberapa polisi diperintahkan mengikuti lelaki itu. Yong Min sampai di Mangwon. Di tengah perjalanan menuju tempat persembunyiannya, ia memeriksa rokoknya. Ternyata rokoknya sudah habis. Ia pun singgah ke sebuah toko kelontong. Pemilik toko kelontong kaget melihat wajah Yong Min yang babak belur. Dan Yong Min juga terkejut karena tiba-tiba ibu pemilik toko memintanya tinggal sebentar. Pemilik toko menceritakan bahwa di dalam kamarnya ada seorang wanita yang terluka parah, yang sepertinya habis diculik. Yong Min memang licik. Dengan tenang ia meminta sebuah palu. Pemilik toko mengira jika palu itu akan digunakan Yong Min untuk menjaganya. Namun, Jung Ho yang kabur dari polisi sampai di distrik Mangwon. Ia beristirahat di dekat mobil Mi Jin yang masih terparkir. Mendadak, iring-iringan mobil polisi melintas di depannya. Terlintas di pikirannya bahwa sesuatu telah terjadi. Ia kemudian mengikuti mobil polisi tersebut hingga sampai di toko kelontong. Dan di sana, Jung Ho melihat Gilwoo. Ia kemudian tahu bahwa hal buruk telah menimpa Mi Jin. Dengan perasaan kalut, Jung Ho mengunjungi putri Mi Jin di rumah sakit. Ia menatap gadis kecil yang masih terbaring lemah itu dengan pandangan yang bersalah. Namun, Jung Ho tidak berdiam diri di sana. Ia kembali ke Mangwon, ke toko kelontong. Jung Ho masuk ke dalam toko. Sambil mendengarkan pesan di kotak suara yang berasal dari telepon terakhir Mi Jin, ia mengamati TKP. Ia menoleh pada jendela besi yang rusak yang sepertinya dibuka paksa. Dari jendela itu, Jung Ho melihat lampu salib gereja Mangwon. Lampu salib gereja Mangwon memberikan inspirasi kepada Jung Ho. Ia kembali mengunjungi rumah pasangan suami istri parubaya yang dibunuh oleh Yong Min. Ketika melihat kalender di rumah tersebut, Jung Ho membaca tulisan bahwa kalender tersebut dicetak oleh gereja Mangwon. Lalu, Jung Ho mengunjungi gereja tersebut. Sebelum masuk, Jung Ho berhenti di depan gereja sambil memandangi patung Yesus. Patung itu langsung membuat Jung Ho teringat pada lukisan di kamar teman Yong Min. Lukisan dan patung itu terlihat sangat mirip. Karena Jung Ho merasa lukisan dan patung tersebut memiliki keterkaitan, ia segera mencari pastor gereja Mangwon. Lalu, ia menunjukkan KTP Yong Min. Dari sang pendeta, Jung Ho mendapatkan informasi bahwa Yong Min ternyata adalah orang yang memahat patung di gereja Mangwon. Ia mendapatkan pekerjaan tersebut dari Park Dong-won, pengusaha konstruksi yang mengurusi perluasan gereja. Park Dong-won juga adalah pemilik rumah yang didiami oleh Yong Min saat ini. Di rumah persembunyiannya, Yong Min baru menyelesaikan lubang untuk menguburkan mayat pasangan parubaya. Setelah memasukkan dua mayat, ia lalu memanggil si anjing putih. Lalu, tanpa belas kasihan, lelaki itu menghantam kepala si anjing hingga tewas. Tanpa berpikir dua kali, Jung Ho segera menuju alamat Tuan Park. Setelah sampai, ia mengamati rumah itu sejenak. Kemudian ia mendapatkan sebuah firasat. Jung Ho mengeluarkan kumpulan kunci yang ditemukannya dan mencoba salah satu kunci. Dan ternyata salah satu kunci itu cocok. Jung Ho yakin Yong Min ada di dalam. Kemudian mereka bertarung. Jung Ho berhasil membuat Yong Min tersungkur. Karena mengira Yong Min telah kalah, Jung Ho mengendorkan kewaspadaannya sambil melihat sekitar. Secara tidak sengaja, ia melihat kepala Mi Jin di dalam akuarium. Lalu, tiba-tiba, Yong Min hampir berhasil membunuh Jung Ho. Dan tiba-tiba lagi, dengan wajah penuh amarah, Jung Ho bersiap untuk melancarkan serangan terakhirnya. Namun, mendadak, setelah meringkus Yong Min, polisi memeriksa halaman depan rumah dan mereka menemukan seluruh mayat korban yang dibunuh oleh Yong Min. Seluruh mayat itu kemudian dibawa untuk diidentifikasi.
Di tempat lain, wali kota Seoul yang baru keluar dari rumah sakit merasa heran karena tidak menemukan satupun wartawan menyambutnya di halaman. Ketika menoleh ke sekitar, ia melihat Jung Ho dengan tubuh penuh luka berjalan ke arahnya. Para pengawal wali kota langsung ketakutan karena mengira Jung Ho adalah orang yang berbahaya. Mereka langsung membawa sang wali kota pergi dari tempat itu. Jung Ho pergi ke rumah sakit untuk menemui Putri Mi Jin. Dan film pun tamat. Menurut gua sejauh ini adalah film psikopat yang paling keren yang pernah gua tonton. Karena kerasa banget sifat-sifat psikopat yang near empati dan cenderung oportunis dari tokoh si Yong Bin itu. Recommended banget lah kalau menurut gua. Bagi kalian yang mau langsung menonton filmnya, ya nggak apa-apa, sebaiknya ditonton, bagus soalnya. Oke Sobat Jomblo, mungkin itu saja dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan apabila kalian suka dengan konten channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan. Adios.